100万公里外的狂妄之徒，收！能量余波传到此处，依然让人心惊。极限了！三阵。罗峰，对付12名不朽，超越你的时机亵渎，我足以缩宇宙。等好久了，就从你开始起发是人类。今日我便让你连族之间的累累血债借你的命也用。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Solesar episode ke-183, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah balas dendam kepada Nolansha, dan juga setelahnya Lo Feng telah berjaya di tempat dari Pulau Fog dari wilayah ke-9 benua Yanjin, sampai membawa Lo Feng merasa bosan dan ingin mendapatkan tantangan, yaitu dengan Lo Feng yang menantang 12 ranah Andying secara langsung. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya, dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lo Feng bertarung melawan 12 ranah Andying tersebut, yang dalam pertarungan itu ras naga internal menyerang Lo Feng dengan serangan mental mereka. Untungnya serangan tersebut dapat ditahan oleh Lo Feng dengan amornya dan juga pelindungan dari teknik Dewa Binatang. Kombinasi dari dua teknik milik Lo Feng, yaitu Dewa Binatang dan juga amor pertahanan Lo Feng, membuat pertahanan ini jauh lebih kuat daripada pagoda voidnya Lo Feng. Bahkan teknik ini mengeluarkan aura mental yang tidak hanya memberikan pertahanan bagi Lo Feng, tetapi juga memberikan serangan mental kepada musuhnya. Jadi tidak hanya pertahanan pasif tetapi juga penyerangan pasif. Aura kekuatan Lo Feng dan juga pertarungan tersebut memberikan aura kekuatan dahsyat yang sampai membuat jutaan kilometer di luar dari arena pertarungan tersebut juga merasakan aura kekuatan Lo Feng, dan juga pertarungan tersebut membuat orang-orang yang berada di luar kawasan pertarungan, walaupun jarak mereka berada di jarak jutaan kilometer, tetapi mereka masih bisa merasakan aura pertarungan tersebut, membuat mereka mengira adanya pertarungan Andying di ranah Andying Markius. Dalam pertarungan kembali berlanjut, para Andying mencoba untuk menghancurkan dunia internal proyeksinya Lo Feng dengan mereka menyatukan kekuatan mereka, tetapi Lo Feng dengan pedangnya dapat menahan serangan tersebut. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan oleh ke-12 ranah Andying tersebut, yang walaupun Lo Feng awalnya bisa menahan serangan mereka, tetapi seiring berjalannya waktu serangan tersebut dapat melukai Lo Feng sampai bisa membuat Lo Feng memuntahkan darahnya. Melihat kondisi sekarang, Babata khawatir kepada Lo Feng dan memberikan saran kepada Lo Feng untuk segera mundur dalam pertarungan ini, tetapi Lo Feng menolaknya karena menganggap dirinya belum mengeluarkan potensi kekuatannya. Setelahnya Lo Feng melakukan serangan berupa ia melepaskan serangan pedang, yang serangan pedang itu ia arahkan kepada anggota Kawu yang seketika membuat tubuhnya hancur seketika, dan setelahnya Lo Feng menyuruh kepada tanaman penelan bintang untuk memakan tubuh Kawu, tetapi sayangnya hal itu gagal. Karena para teman-teman Kawu lainnya, mereka langsung menyelamatkan Kawu, membuat Kawu dapat diselamatkan. Musuh Andying ras cahaya melepaskan serangan ke arah Lo Feng dengan sebuah serangan berupa benang kehidupan yang merupakan teknik andalan dari ras cahaya. Lo Feng dengan segera menahan serangan tersebut dengan kekuatan pertahanan dari tanaman penelan bintangnya. Selanjutnya Lo Feng menggunakan teknik dari benua Suoluo, yaitu benua sungai darah, yang teknik itu memberikan peningkatan kepada tubuhnya Lo Feng dengan meningkat sangat pesat. Dan setelahnya Lo Feng maju menghadapi ke-12 ranah Andying tersebut secara bersamaan dengan teknik pertempurannya, yaitu cakaran binatang bersama dengan teknik pedangnya dan juga pergerakan lincahnya. Lo Feng melesat maju menyerang mereka, melepaskan teknik terkuat Lo Feng yang disebut sebagai strike travel, dengan Lo Feng membagi tubuhnya menjadi 3, yang setiap ketiga tubuh itu bekerja sama menghadapi 12 ranah Andying. Dengan ketiga tubuhnya Lo Feng menggunakan 7 teknik tebasan pedang miliknya Lo Feng. 本梦残梦花，天有幽。
葬身。 Ya, serangan itu seketika membuat 12 Rana Anding tidak bisa untuk bertarung melawan Lo Feng dan membuat satu persatu dari mereka dapat ditewaskan oleh Lo Feng. Apalagi tanaman penelan bintangnya Lo Feng juga mengepung para Anding tersebut, membuat mereka semakin terpojok, dan pada akhirnya para anggota sisa Anding lainnya yang masih hidup, mereka memutuskan untuk kabur dari sana. Lo Feng di sana memilih untuk mengejar satu orang saja yang bernama Long Suo, yaitu anggota dari ras Kau, yang di sana Lo Feng menangkap Kau dengan menjebaknya ke dalam dunia internalnya. Dan selanjutnya Lo Feng menyerang Long Suo menggunakan tebasan pedangnya dan diakhiri dengan tanaman penelan bintangnya Lo Feng. Dan di saat Long Suo akan segera dimakan oleh tanaman penelan bintangnya Lo Feng, di sana Long Suo mengancam kepada Lo Feng bahwasanya ia memiliki anggota teman yang bernama Fenya yang merupakan 12 Anding Merkius pemimpin pada wilayah ke-9 benua Yanjin. Lo Feng yang mendengar itu sama sekali tidak takut, justru Lo Feng bersemangat karena akhirnya ia bisa menghadapi salah satu Anding Merkius pemimpin dari wilayah ke-9 ini. Dan setelahnya Lo Feng langsung menghabisi Long Suo dengan tanaman penelan bintang yang memakannya. Di lain sisi kita berpindah di lokasi dari Fenya, yaitu Anding Markius, temannya dari Long Suo sebelumnya. Di sana Fenya telah mendapatkan pesan terakhir dari Lo Suo yang Fenya menyadari kalau Lo Suo telah ditewaskan. Hal ini membuat Fenya menjadi sangat marah karena Lo Suo sendiri merupakan teman dekatnya Fenya, bahkan merupakan teman seperjuangan. Hal ini membuat Fenya tak terima dan ia pun ingin balas dendam. Fenya langsung mencari keberadaan orang yang telah menewaskan temannya, yaitu dengan ia menggunakan metode pelacak dari penyimpannya Lo Suo, karena Fenya telah memberikan alat pelacak di tempat penyimpanannya Lo Suo, dan Fenya sadar kalau sang pembunuh dari temannya yaitu Lo Feng telah mengambil harta dari temannya juga, membuat Lo Suo pun bisa mencari keberadaan lokasi dari Lo Feng. Kembali kepada Lo Feng sekarang juga bersemangat menunggu kedatangan dari Fenya karena Fenya bisa menjadi batu asah bagi Lo Feng untuk menguji kekuatan utamanya, yang terutama kekuatan tubuh tanduk emas. Fenya yang berada di ranah Anding Markius sangat cocok untuk menjadi tes pengujian. Tetapi Lo Feng juga tidak meremehkan Fenya. Lo Feng juga tetap menganggap serius Fenya, yaitu dengan Lo Feng yang tetap masih berlatih untuk menyempurnakan teknik pedangnya sambil menunggu kedatangan Fenya yang sebentar lagi akan tiba. Yang fokus utama Lo Feng pada pelatihan ini adalah untuk menyempurnakan 7 teknik tebasan pedangnya Lo Feng, yaitu teknik yang akan ia coba untuk dibuat untuk menandingi kekuatan dari Dewa Binatang. Tetapi Lo Feng masih merasa kurang dengan teknik pedangnya ini karena teknik pedangnya Lo Feng masih belum bisa untuk menandingi tekanan dari Dewa Binatang. Hal ini membuat Lo Feng berada di jalan buntu dalam penyempurnaan dari teknik 7 pedangnya. Singkat cerita, 12 bulan telah berlalu dan di sini Fenya sebentar lagi akan sampai di tempatnya Lo Feng. Tetapi setelah Fenya sampai, di sana Fenya dibuat kaget karena ternyata Lo Feng masih berada di lokasi dari koordinat yang ia lacak. Fenya yang marah kepada Lo Feng, ia langsung menyerang Lo Feng menggunakan kekuatan domain apinya. Lo Feng menahan serangan tersebut menggunakan dunia internalnya. Tetapi ternyata perbedaan kekuatan mereka terlihat dengan gamblang kalau Lo Feng masih berada di bawah Fenya, dengan Fenya mampu mengalahkan dunia internal Lo Feng dengan domain apinya Fenya. Yang hal ini sudah menandakan kalau Fenya jauh lebih hebat dalam pemahaman hukum daripada Lo Feng. Setelah peraduan serangan tersebut, Fenya masih dibuat penasaran kepada Lo Feng. Kenapa Lo Feng masih berada di titik lokasi ini, padahal Lo Feng telah mengetahui di tempat penyimpanan dari Lo Suo telah ada alat pelacak miliknya yang membuat Fenya bisa mengetahui lokasi Lo Feng. Lo Feng menjawab dengan santai bahwasanya ia memang sengaja untuk menunggu kedatangan Fenya agar mereka bisa beradu pukulan. Dan Lo Feng pun setelahnya menggunakan teknik dari strike travel menyerang ke arah Fenya. Setelahnya pun peraduan serangan sengit di antara mereka berdua terjadi.
yang dalam peraduan sangat tersebut mereka berdua saling sama-sama tidak bisa untuk melukai satu sama lain, yang dimana karena Lo Feng menggunakan teknik dari strike travelnya membuat Fei-nya sulit untuk bisa mengarahkan serangannya kepada Lo Feng, membuat serangan Fei-nya menjadi meleset. Sedangkan untuk Lo Feng, ia juga tidak bisa untuk melukai Fei-nya karena kekuatan pertahanan Fei-nya yang sangat keras, kulitnya lebih keras daripada Lu Suo, membuat serangan Lo Feng tidak bisa memberikan goresan kepada Fei-nya. Tetapi setelahnya Fei-nya lebih diunggulkan setelah ia menggunakan sebuah teknik penyerangan brutal yang serangan tersebut sudah tidak bisa Lo Feng hindari, membuat Lo Feng secara bertubi-tubi terkena serangan tersebut. Dan membuat Lo Feng pun mengalami luka. Tetapi ini bukanlah tanda kekalahan Lo Feng, melainkan penyadaran Lo Feng bahwasannya tubuh manusianya hanya bisa berjuang sampai di sini. Dan setelahnya Lo Feng pun menggunakan tubuh tanduk emasnya, yaitu dengan kemunculan dari tubuh tanduk emas membantu Lo Feng. Fei-nya yang melihat kemunculan dari tubuh tanduk emas seketika membuat tubuhnya bergetar karena Fei-nya merasakan adanya kekuatan yang sangat besar di dalam tubuh tanduk emas, bahkan berada di atas dirinya yang berada di ranah Anding Markius. Fei-nya pun yakin kalau tanduk emas ini merupakan binatang peliharaan dari gurunya Lo Feng, karena ia tidak percaya jika manusia lemah seperti Lo Feng bisa menjinakkan binatang sekuat tanduk emas. Fei-nya belum tahu aja kalau tubuh tanduk emas merupakan satu kesatuannya Lo Feng, cuy. Fei-nya sebelumnya mendominasi, kini ia langsung berhati-hati dengan ia tidak melakukan pergerakan agar ia tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan dirinya. Dan Lo Feng pada saat ini telah menyalurkan seluruh teknik utamanya Lo Feng kepada tubuh tanduk emas, yaitu teknik Dewa Binatang, dunia internal, kekuatan benua Sui Luo, baju besi General Armor, yaitu armor silvernya tanduk emas, dan juga harta pemberian dari penguasa kota Primal, yaitu sayap Shawu. Semua harta tersebut semakin membuat Fei-nya tak bisa berkutik di hadapan tanduk emas. Ia merasakan kalau tanduk emas ini kekuatannya sudah berada di ranah Undying Emperor, kekuatan yang sangat langka di kelas Undying karena di atas dari Undying Markius. Setelahnya pun tanduk emas melepaskan serangannya kepada Fei-nya, yang serangan itu dapat menghancurkan tubuh Fei-nya menjadi debu. Tetapi sayangnya karena Fei-nya yang merupakan Undying Markius, ia mampu untuk regenerasi dengan sangat cepat, yang walaupun menjadi debu masih ada sisa dari kehidupannya. Ia mampu untuk mengembalikan tubuhnya dalam waktu singkat, yang kekuatan ini merupakan kekuatan utama dari Undying Markius. Dan Fei-nya sadar ia tidak mampu untuk mengalahkan tanduk emas. Fei-nya pun mencoba untuk melarikan diri, tetapi Lo Feng mencegahnya dengan tanaman penelan bintangnya. Dan kelemahan dari tanaman penelan bintang tidak bisa untuk memakan Fei-nya karena kekuatan Fei-nya yang berada di atasnya. Hal ini pun seketika membuat Fei-nya menyadari bahwasanya Lo Feng tidak bisa untuk menewaskannya. Walaupun kekuatan tanduk emas kekuatannya sudah setara dengan Undying Emperor, tetapi tanduk emas masih belum bisa untuk memusnahkan seluruh tubuhnya, membuat Fei-nya bisa regenerasi tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat, walaupun itu merupakan bagian kecil dari tubuhnya. Lo Feng juga yang menyadari hal ini seketika berada di situasi yang terdesak, karena Lo Feng sadar kekuatannya sekarang belum berada di ranah Undying, melainkan hanyalah penguasa sektor. Tubuh tanduk emas walaupun setara Undying Emperor, tetapi ia tetap saja penguasa sektor yang tidak memiliki energi Undying untuk bisa memusnahkan energi Undying. Dan ini menjadi jalan buntu Lo Feng untuk bisa memusnahkan Fei-nya, karena untuk bisa menewaskan Undying Markius hanya ada dua cara, yaitu kekuatan mental dan juga pemusnahan total. Yang kekuatan mental tidak bisa karena pertahanan Fei-nya yang jauh lebih kuat, apalagi kekuatan mentalnya Lo Feng masih lebih lemah daripada kekuatan fisiknya. Dan untuk cara kedua adalah dengan pemusnahan total, dan hal ini juga tidak bisa dilakukan oleh tanduk emas karena pemusnahan total merupakan teknik dari pengorbanan energi Undying yang hanya dimiliki oleh ranah Undying. Lo Feng sekarang berada di jalan buntu untuk bisa memusnahkan Fei-nya. Tetapi setelah Lo Feng berpikir, Lo Feng pada akhirnya menemukan satu harapan, yang dimana Lo Feng teringat dengan harta paling berharganya, yaitu sayap Shawu yang diberikan langsung oleh penguasa kota Primal, yang walaupun kekuatan utama dari sayap ini adalah kecepatan terbang yang sangat tinggi, tetapi Lo Feng juga teringat kalau sayap ini juga dapat untuk memecah dimensi. Lo Feng pun langsung mencoba untuk tanduk emas menyerang Fei-nya menggunakan sayap Shawu dan mengejutkannya
adanya tebasan dimensi dari sayap Shawu ini dapat mengurangi energi Undying pada tubuh Fenya. Mengetahui hal ini, Lo Feng langsung mengambil kesempatan untuk langsung mencabik-cabik tubuh dari Fenya menggunakan sayap Shawunya, yang pada akhirnya membuat Lo Feng bisa menghancurkan 50% energi Undying pada tubuh Fenya, membuat Fenya sekarang berada di situasi terpojok. Ia tahu kalau tubuhnya kehilangan sampai seluruh energi Undying-nya, maka ia tidak akan lagi bisa regenerasi dan ia akan sepenuhnya tewas. Fenya sadar ia tidak akan bisa selamat dari situasi ini, dan Fenya pun mengambil jalan keputusan terakhir, yaitu ia melakukan ledakan dirinya. Ledakan yang sangat dahsyat pun terjadi, dan Lo Feng langsung melindungi dirinya menggunakan sayap Shawu. Yang dengan lapisan pelindung dari sayap Shawu, ternyata sayap Shawu dapat menahan penuh serangan dari Fenya sampai 99%, membuat Lo Feng pun selamat dari ledakan tersebut, baik tanduk emas maupun klan Mosha. Hal ini pun membuat Lo Feng sadar kalau harta warisan dari gurunya ini, yaitu sayap Shawu, merupakan harta tingkatan tertinggi miliknya, karena semua unsur yang dibutuhkan oleh Lo Feng dimiliki oleh sayap ini. Seperti pertahanan, penyerangan, kecepatan, seluruhnya ada lengkap di dalam sayap ini. Dan setelahnya Lo Feng langsung bersembunyi dari tempat pertarungan karena Lo Feng sadar ledakan dari Fenya sebelumnya telah mengundang banyak dari musuh-musuh kuat untuk memeriksa. Lo Feng pun langsung bersembunyi untuk menutupi keberadaannya. Dan kemenangan pertarungan ini memberikan keuntungan besar bagi Lo Feng, karena Lo Feng bisa menguji seluruh kekuatan yang ia miliki dan sampai mana kekuatan yang ia bisa raih, serta bonus dari harta Fenya yang Lo Feng dapatkan dari harta jarahan. Tetapi untuk pembahasan konten spoiler kita akhiri sampai di sini dulu. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel. Dan Mimin mohon maaf jika adanya tutur kata yang salah ataupun berlebihan dalam penyampaian cerita ataupun kesalahan dalam penyebutan nama maupun teknik. Mimin mohon maaf. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 百万公里外的同样余波传到此处，依然让你心惊。极限了，三阵。罗峰，对付12名不朽超越你的。实际亵渎。